Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya. 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 Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertekar hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka.
Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dari kisah yang ada di dalam kitab suci kita mengenal bahwa sosok Nabi Yunus adalah sosok seorang nabi yang diutus oleh Tuhan memberitakan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Dengan kata lain, Yunus menjadi tanda dari Allah agar orang-orang Niniwe berbalik kembali kepada Allah. Dan begitulah yang terjadi. Pewartaan Yunus membuat orang-orang Niniwe dengan segera bertobat, sehingga Allah sungguh menaruh belas kasihan kepada mereka. Lain halnya ketika Yesus datang mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi sebangsanya, tidak seperti orang-orang Niniwe yang begitu mendengar seruan pertobatan dari Yunus dan segera bertobat. Orang-orang di zaman Yesus tidak semuanya segera percaya dan menerima bahwa Yesus adalah tanda kehadiran Allah. Mereka meminta tanda lain, padahal Yesus adalah tanda terbesar yang diberikan oleh Allah sendiri agar siapapun yang mendengarnya bertobat dan berbalik kepada Allah. Kiranya hal yang sama juga berlaku kepada kita. Bagi kita pun Yesus adalah tanda terbesar yang diberikan oleh Allah untuk menyatakan kehadirannya. Hidup, tindakan, kata-kata yang ada dalam diri Yesus semuanya membawa kita pada Allah. Seperti orang-orang Yahudi pada zamannya atau orang-orang Niniwe yang menerima tanda dari Allah, kita pun diajak untuk menaruh kepercayaan kepada Yesus. Apakah sungguh pengenalan kita akan Yesus membawa kita semakin masuk pada semangat pertobatan? Apakah sungguh pengenalan kita kepada Yesus membawa kita pada kecintaan akan Allah, pada kemauan untuk semakin mengenal sabdanya, untuk juga mengubah diri kita manakala kita menemukan bahwa ada hal-hal yang kiranya tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dan itulah semua artinya percaya kepada tanda. Tidak perlu lagi ada tanda-tanda lain, karena Yesus adalah tanda terbesar juga bagi kita. Semoga dengan penerimaan akan kehadiran Yesus sebagai tanda dari Allah, kita pun semakin dibawa pada pengalaman akan Allah dan perjumpaan yang semakin personal dengan Allah di dalam hidup kita masing-masing.